Al-Jami' As-Saghir, kita masih membahas huruf nun. Dalam kitab saya hadis nomor 1345, di kitab antum mungkin 9224 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklit ta'amil har, dari memakan makanan yang panas, hatta yumkina akluh, sehingga memungkinkan untuk dimakan. Artinya ditunggu sampai agak dingin sehingga mudah dimakan. Hadis ini derajatnya hasan, dan hukum larangan dalam hadis ini adalah makruh apabila makanan panas tersebut tidak sampai memadharati. Tetapi kalau sampai memadharati, maka hukum larangan dalam hadis ini adalah haram. Karena haram hukumnya kita memadharati meskipun kepada diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan la darara wala dirar, tidak boleh memadharati dan tidak boleh saling memadharati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian kata-kata hatta yumkina akluh, sampai bisa dimakan, ini merupakan tafsir bagi hadis yang lain yang mengatakan Nabi melarang makan makanan yang panas sampai dingin. Nah, kata-kata sampai dingin itu bukan berarti betul-betul sampai dingin nyenyep, bukan gitu. Tapi maksudnya sampai dingin itu sampai mudah atau sampai mungkin untuk dimakan. Maka satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan, sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. 346, Naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli, dari memakan ar-rakhmah, pakai kha ya, burung rakhmah. Burung rakhmah itu adalah satu burung yang dikenal dia suka makan bangkai, dan larangan ini hukumnya adalah haram. Jadi haram kita memakan burung rakhmah. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi maknanya sahih. Karena setiap makanan yang dianggap buruk oleh orang-orang Arab, maka itu dihukumi haram. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Ini dalil bahwasanya segala yang khaba'ith, yang dianggap buruk oleh orang-orang Arab, maka itu adalah haram, termasuk burung rahmah tadi. Tentang burung rahmah, kita temukan satu riwayat yang sahih di dalam kitab Mustadrak. Ini adalah rahasia kenapa burung rahmah itu bisu, tidak bisa bicara, abkam. Kita tulis ar-rahm dalam kitab Al-Mustadrak. Ali bin Abi Thalib, demikian juga Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ali tentang kalam Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Apa yang dimaksud menyakiti Nabi Musa ini? Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun naik gunung. Kemudian di gunung ini Nabi Harun mati. Maka Bani Israel kemudian menuduh Nabi Musa, anta qataltah, kamu Musa telah membunuh Nabi Harun. Kana ashadda hubban lana minka, Nabi Harun itu lebih cinta kepada kami daripada engkau. Wa alyana lana minka, Nabi Harun itu lebih lunak, lebih lembut kepada kami daripada engkau. Maka itulah yang dimaksud fa'adauhu fi dzalik. Mereka menyakiti Nabi Musa, yaitu dengan tuduhan ini. Maka Allah pun menyuruh para malaikat, sehingga para malaikat memikul Nabi Harun, kemudian melewati majlisnya Bani Israel, supaya mereka tahu bahwasanya Nabi Harun betul-betul sudah mati dan tidak ada bekas pembunuhan pada beliau. Berarti tidak benar kalau beliau dibunuh Nabi Musa. Akhirnya mereka pun memendam, menguburkan Nabi Harun.
Walam ya'rif qabrahu illa ar-rakham, tidak mengetahui di mana kuburan Nabi Harun kecuali rakham, ini burung rahmah tadi. Wa innallaha ja'alahu asam, karena itulah Allah menjadikan burung rakham ini bisu, asam itu tuli abkam, bisu, supaya dia tidak bisa cerita di mana kuburan Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Ini hadis derajatnya adalah sahih, disahihkan oleh Imam Hakim dan juga disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. 347. Naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thamrah, dari menjual buah, hatta yabdua, sehingga muncul atau tampak, salahuha, bagusnya buah. Maksud hadis ini adalah dilarang menjual buah yang masih pentil, karena tidak jelas apakah buah ini nanti akan berhasil menjadi buah atau akan rusak di tengah jalan sehingga akan menyebabkan kerugian. Maka larangannya ini adalah supaya tidak terjadi kerugian. Wa 'anil nakhli, dan juga melarang dari menjual nakhl, pohon-pohon kurma, maksudnya buahnya, hatta yazhuwa, sehingga memerah, yaitu buah kurma itu memerah. Karena kalau masih hijau itu masih pentil, tapi kalau sudah mulai merah, ini sudah mulai akan matang, sebentar lagi matang. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, derajatnya sahih. Kata-kata yabdua artinya tampak, tampak bagusnya. Bagaimana maksud tampak bagusnya buah? Ya, kalau sudah mulai agak matang, itu berarti sudah tampak bagusnya. Dan tampak bagusnya itu tidak harus seluruh pohon dalam satu kebun ini. Misalnya di situ ada 100 pohon dalam satu kebun. Ini kalau satu pohon saja sudah tampak matangnya, sudah tampak nyaris matangnya, maka pohon-pohon yang lain bisa dihukumi sama, sehingga boleh semuanya satu kebun ini dibeli, nggak apa-apa. Karena kalau satu sudah mulai tampak bagusnya, ini berarti yang lain-lain nanti juga akan akan mengikuti, akan cepat mengikuti, sehingga ini tidak termasuk yang dilarang. Kemudian kata-kata yabdua ini sebagian orang membaca dengan kata-kata yabda'a diganti dengan hamzah. Ini salah. Hatta yabda'a, sampai memulai, salahuha, bagusnya. Tidak begitu. Yang benar adalah hatta yabdua salahuha. 348. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'i, dari menjual dirabil jamal, perkawinan onta jantan. Jadi kadang-kadang orang punya onta betina, supaya dia bunting maka dikawinkan kepada onta jantan milik tetangganya. Kemudian membayar. Seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena spekulasi, bisa jadi akan bunting, bisa jadi juga tidak. Kalaupun bunting, bisa jadi akan melahirkan, bisa juga tidak. Maka spekulasi seperti ini menyebabkan dilarang. Wa an bai'il ma', dan dari menjual air dilarang. Ini maksudnya adalah air yang ditumbuhkan, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau air yang kita ambil kemudian kita wadai dalam botol, kita jual, enggak apa-apa. Air kita ambil, kita ciduk, kemudian kita masukkan pada ember, kita jual, satu ember adalah 1.000, enggak apa-apa. Tapi kalau kita punya sumur, kemudian kita suruh orang untuk ngambil sendiri, ambil dari sini, saya bayar 1.000. Ini enggak boleh. Wal ard, dan Nabi melarang dari tanah lituhrath, untuk dibajak orang lain, yaitu untuk dibajak orang lain kemudian diupai dengan hasilnya. Larangan ini hukumnya hanya makruh saja, tidak sampai kepada haram, karena hadis-hadis yang sangat banyak menunjukkan bahwa kita boleh mempekerjakan tanah kepada orang lain, dibajak oleh orang lain, digarap oleh orang lain, kemudian hasilnya dibagi dua, boleh. Maka larangan di sini tidak sampai kepada haram, tetapi makruh, alias Nabi itu menghasung bahwasanya tanah itu kalau dipekerjakan oleh orang lain sudah hasilnya milik dia total, nggak usah ngambil untung, maksudnya begitu. Jadi Nabi pengen supaya orang ini tidak pelit-pelit untuk meminjamkan tanahnya, supaya orang yang punya tanah itu pinjamkan tanah kepada orang yang tidak punya tanah. Karena dia punya tanah dan dia tidak mau menggarap, ya sudah, berikan kepada yang miskin yang tidak punya tanah supaya dia menggarapnya, supaya dia dapat untung dari penggarapan tanah tersebut.
Maka hadis ini mirip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan la an yamnaha, sungguh betul-betul bahwasanya seseorang itu memberikan secara gratis akhahu kepada saudaranya ardahu, tanah yang dia miliki, yang dia tidak garap, khairun lahu, itu lebih baik bagi dia, min ayyakhudha 'alaiha kharajan ma'luman, daripada dia mengambil satu gaji yang tertentu ya, atau satu upah yang tertentu, atau satu hasil yang tertentu. Jadi misalnya kita pekerjakan sawah kita, kemudian hasilnya dibagi 2, 50%, itu boleh, tetapi lebih baik dari itu adalah yamnah, kita berikan gratisan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih. Itu semakna dengan hadis tadi. Nah, kawin suntik sama aja. Apakah di situ terjadi spekulasi atau tidak? Spekulasi sama juga. Maka spekulasi ini menyebabkan tidak diperbolehkan. Nah, kata Ustaz Muin, supaya kawin suntik tadi itu tidak haram, maka caranya tidak hanya suntik saja, tapi selain suntik kemudian dirawat sampai kemudian betul-betul menghasilkan anak. Maka ini tidak apa? Tidak spekulasi. Ini kata beliau seperti itu. 349. Naha telah melarang Rasul sallallahu alaihi wasallam an bai'i, dari menjual fadlil ma, sisa air. Artinya tidak boleh kita menjual sisa air yang ada pada kita kepada orang yang membutuhkannya, yang dia tidak memiliki uang. Maka larangan di sini adalah larangannya kepada orang yang membutuhkan air, yang dia tidak memiliki uang. Nah, terus bagaimana harusnya? Fal aula i'taduhu bila thaman. Yang lebih utama kita berikan gratis sisa air tersebut tanpa harga. Terus kalau nekat gimana? Nah, para ulama mengatakan an-nahyu fil awwal litahrim. Apabila orang itu membutuhkan, kemudian kita menjual kepada dia padahal dia tidak punya duit, maka hukumnya adalah haram itu. Wa fi tsani litanzih. Tetapi larangan dari menjualnya sementara dia itu mempunyai duit, maka ini adalah makruh saja. 350. Naha telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'idz dzahab, dari menukar emas bil warik dengan perak, dainan, secara kredit. Hadis muttafaqun alaih, berarti sahih pada peringkat yang pertama. Maksud hadis ini adalah mata uang ditukar dengan mata uang yang beda jenis, maka itu tidak boleh secara kredit, harus secara kontan. Misalnya saya punya uang rupiah, saya datang ke bank di Arab Saudi untuk menukarnya dengan uang real. Nah, ini harus kontan, tidak boleh kredit. Baik itu dari saya atau dari pihak bank, tidak boleh. Harus dua-duanya kontan. Saya bawa uang rupiahnya, waktu itu juga ada barangnya, kemudian bank memberikan kepada saya duit realnya juga harus ada juga. Kalau kurang 1.000 misalnya, besok 1.000-nya nggak boleh, haram. Nah, maka harus ditunda besok supaya menukarnya besok saja. Karena ini termasuk barang-barang ribawiyat, emas, perak, mata uang ini ya, semuanya termasuk barang-barang ribawiyat, sehingga tukar menukarnya harus kontan. 351. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-hayawani, dari menukar hewan bil hayawani, dengan hewan yang lain, nasi'atan, secara kredit. Ini maksudnya adalah kredit dari kedua belah pihak, itu haram. Jadi misalnya saya ketemu dengan teman saya, tukar menukar kambing, tapi kambing saya di rumah dan kambing dia juga di rumah, ini haram. Tapi kalau saya sudah bawa kambing saya, kemudian saya tukar dengan kambingnya teman saya yang ada di foto, tapi kambingnya dia di rumah, ini nggak apa-apa, karena kreditnya dari satu belah pihak. Ini yang dilarang adalah kredit dari kedua belah pihak, ya, nasi'atan min huma, kredit dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah juga
melakukan kredit tetapi dari satu pihak. Kita bisa lihat hadisnya dalam kitab Sunan atau paling gampang dari kitab Bulughul Maram. Kata kuncinya adalah polus. Kalau tidak ada as-sadaqah. Oh, kok banyak banget. Al-ba'irain. Kok tidak ada lagi? Bil ba'irain. Oh ya, bukan polus ya. Iblis sadaqah atau qalais. Baik. Ini cerita Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwasanya Nabi SAW menyuruhkan dia untuk menyiapkan satu pasukan perang. Ternyata onta-onta sudah habis, sehingga pasukan ini kan nggak bisa berangkat, harus beli onta. Fa'amarahu, maka Nabi menyuruh dia ayyakhudha ala qalaisis sadaqah, untuk membeli onta-onta nanti akan dibayar dengan onta-onta zakat. Tapi nanti ya, karena onta zakatnya belum ada. Tapi kan setiap tahun kan akan ditarik onta zakat kan. Fakuntu akhudul ba'ir, maka saya membeli satu ekor onta bil ba'irain. Saya tukar dengan atau saya beli dengan 2 ekor onta. Tapi 2 ekor ontanya itu nanti ila iblis sadaqah. Nanti kalau sudah ada onta-onta zakat. Karena nanti setiap tahun atau akhir tahun biasanya ditarik zakat, maka nanti akan kumpul nanti onta-onta zakat. Nah, onta-onta zakat nanti kalau sudah kumpul akan dibayarkan. Ini kan berarti kan kredit nih ya. Tapi kreditnya dari satu belah pihak. Dari penjualnya ontanya ada, tapi dari pembelinya ontanya belum ada nanti. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bolehnya 1 ekor onta ditukar dengan 2 ekor onta. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan misalnya beras. Beras 1 kilo ditukar dengan 2 kilo, nggak boleh. Tapi kalau onta, 1 onta ditukar 2 onta, nggak apa-apa. Ini dalilnya. Kemudian 352. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'is silah, dari menjual senjata fil fitnah, di masa fitnah. Yang dimaksud fitnah ini adalah perang sesama muslim. Jadi dalam hadis itu ada 2 istilah. Kalau perang dengan orang kafir disebut malhamah. Kalau perang sesama muslim disebut fitnah. Maka kita temukan hadis-hadis tentang tanda kiamat adanya malhamah, perang besar. Itu bukan perang dengan sesama muslim ya. Jadi seperti yang ada di Suriah misalnya, antara Jabhah Nusrah dengan ISIS, perang sesama muslim, itu bukan malhamah, itu namanya fitnah. Hadis ini derajatnya dhaif tetapi maknanya benar. Yang benar hadis ini adalah mauquf, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah dalam Sahih Bukhari. Kita lihat ya. Kata kuncinya fil fitnah. Imam Bukhari mengatakan babu bai'is silah fil fitnah, bab menjual senjata di masa fitnah, wa ghairiha, dan selainnya atau yang semisalnya. Wa kariha Imran bin Husainin, Imran bin Husain membenci itu kalau untuk ulama salaf maknanya adalah mengharamkan. Bai'ahu, menjual senjata fil fitnah, di masa fitnah. Jadi yang benar adalah perkataan Imran bin Husain, bukan sabda Nabi SAW. Di sini kan hadisnya kan an Imran ya, dari Imran, yaitu Imran bin Husain. Nah, oleh Imam Bukhari sudah dijelaskan ini bukan perkataan Nabi, tapi ini perkataan Imran bin Husain saja. Maka menurut Imran bin Husain, jangan menjual senjata di masa fitnah. Haram. Kenapa haram? Karena itu termasuk membantu di dalam fitnah tersebut. Karena itu kita ambil kesimpulan dari hadis ini, dari hadis mauquf ini, bahwasanya kita tidak boleh membantu orang dalam keburukan apapun juga. Jual pulsa untuk siapa? Untuk orang yang membelinya untuk menghubungi teman selingkuhnya, nggak boleh. Nah, terus taunya gimana? Ya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nah, kalau jual pulsa jangan tanya, Pak untuk apa Pak? Untuk selingkuh nggak boleh, jangan begitu. Dan tidak usah ditulis di warung kita, khusus menjual pulsa bagi para santri yang soleh, nggak boleh begitu. Nah, kalau situ nanti susah nanti. Tapi kalau kita tahu, ini orang memang suka beli pulsa untuk menghubungi teman-teman wanitanya yang haram, nah, maka tidak boleh kita jual pulsa kepada dia karena akan membantu.
353. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinin, dari jual sinin. Apa itu sinin? Bai'us sinin itu adalah menjual buah-buahan yang ada pada pohon selama 2 tahun atau 3 tahun atau lebih, tapi dibayar di awal dengan harga yang sudah ditentukan. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada spekulasi. Saya sudah membayar 10 juta misalnya untuk masa 1 tahun, yang biasanya 1 tahun itu panen 3 kali, nilainya sekitar 10 juta. Ternyata pohon tersebut hanya panen 2 kali, yang nilainya 8 juta. Berarti saya rugi. Nah, maka inilah yang menyebabkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hanya pesan saja nggak apa-apa. Ya, ini pohon mangga kamu, saya beli selama 1 tahun. Bayarnya kapan? Ya nanti tunggu kalau sudah panen. Kalau sudah panen, dihitung berapa jumlah panennya, baru dibayar. Nggak apa-apa. Ini kan cuma pesan aja. Ya, tidak ada kemungkinan spekulasi. 354. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'is syati, dari menukar kambing bil lahmi, dengan daging. Hadis sahih. Kenapa dilarang? Spekulasi tadi. Ya. Jadi misalnya saya punya kambing yang kira-kira kalau disembelih nanti hasilnya adalah 5 kilo atau 10 kilo. Nah, ditukar dengan daging yang beratnya 10 kilo. Seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas apakah betul kambing saya nanti kalau disembelih 10 kilo ataukah tidak. Tidak jelas. Spekulasi. Dan ini adalah termasuk dari cara jual beli jahiliyah. Mereka memang punya adat seperti itu. Kemudian kata-kata billahmi beda. Kalau beda bilang aja. Jadi nahaan bai'is sinin benar. Setelah itu bai'is samar hatta yabiyadha atau yatiba. Nah, ini berarti dalam kitab saya hadis nomor 9468. Beda di kitab antum, nggak ada masalah. Saya ikut yang di situ. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'is samar, dari menjual buah hatta yatiba, sampai membaik. Maksudnya tadi ya, dilarang menjual buah yang masih pentil karena akan menyebabkan spekulasi, bisa jadi buah pentil tersebut tidak berhasil menjadi buah yang bisa dipanen. 469. Nahat. Hukumnya haram karena spekulasi. Setiap yang mengandung riba haram, setiap yang mengandung spekulasi haram, setiap yang mengandung kezaliman haram. Ini adalah inti dari keharaman dalam jual beli. Salah satu dari 3 ini maka haram: riba, spekulasi, kezaliman. Penipuan termasuk kezaliman. 469. Nah, telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'i subrati minat tamri, dari menjual satu tumpuk kurma, la yu'lamu makiluha, yang tidak diketahui takarannya berapa, ditukar dengan bil kailil musamma minat tamri, dengan takaran yang sudah jelas, yang sudah ditentukan dari kurma yang lain. Jadi artinya tukar menukar kurma itu harus sama-sama timbangannya. Saya punya kurma 1 kilo, ditukar dengan kurma yang setumpuk yang kira-kira 1 kilo. Nggak boleh ya, harus ditimbang dulu. Apakah betul itu 1 kilo atau tidak? Kalau tidak 1 kilo, tidak boleh. Lebih dari 1 kilo atau kurang dari 1 kilo, tidak boleh. Maka ini larangannya adalah karena apa? Karena ini termasuk barang ribawiyat yang tidak diperbolehkan tukar menukar padanya kecuali harus setimbang. Dan ini termasuk juga beras, termasuk juga tepung, termasuk juga apapun bahan makanan yang cara menjualnya itu adalah ditakar, makiluha, ya, ditakar atau ditimbang sama. Adapun kalau barang-barang makanan yang penjualannya tidak ditakar atau ditimbang tetapi dihitung per biji, maka ini beda timbangan, nggak apa-apa. Misalnya 1 permen ditukar dengan 2 permen, ini sama-sama makanan, tetapi cara menjual permen tidak ditimbang, tidak ditakar, berarti boleh ya, 1 permen ditukar 2 permen, nggak ada masalah. 470.
Nabi telah melarang an bai'il kali, dari menjual hutang, bil kali, dengan hutang. Apa maksudnya? Nih, mari kita lihat. Bi ayyashtariya syai'an ila ajal. Seseorang membeli sesuatu dengan kredit. Fa idza halla wa faqada ma yaqtadi bihi. Kalau sudah jatuh tempo, ternyata dia tidak mendapatkan uang untuk melunasi. Yaqulu, maka dia mengatakan lagi, bi'nihi li ajalin akhar bi ziyadah. Juallah lagi barang ini kepada saya sampai waktu tempo yang lain lagi, misalnya 1 bulan lagi, dengan harga baru lagi, yaitu harganya lebih mahal lagi. Kalau kemarin misalnya 10.000, karena belum bisa bayar, maka ditunda lagi, nanti jadi 15.000. Fayabi'uhu bila taqabud, maka terjadi akad jual beli tanpa ada memegang barang tadi. Nah, itulah yang dimaksud menjual barang, menjual hutang dengan hutang. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya kita apa kalau di dunia kita atau di negara kita, istilahnya apa? 471. Telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i, dari menjual habalil habalah, janinnya unta bunting. Jadi ada unta bunting, kemudian kita beli. Nah, ini spekulasi seperti ini, karena belum tentu janinnya nanti lahir. Ketika lahir, apakah betul itu sehat atau tidak sehat? Apa sempurna atau tidak sempurna? Apakah jantan ataukah betina? Nah, spekulasi seperti ini menyebabkan diharamkannya jual beli hablul habalah, dan ini termasuk jual beli model jahiliyah. Boleh juga hablul habalah ditafsirkan lain, yaitu kita membeli sesuatu, misalnya HP, ya. Kemudian kapan membayar HP ini? Membayarnya nanti, menunggu janinnya unta bunting ini lahir. Nah, ini nggak boleh juga. Kenapa? Karena tidak jelas kapan lahirnya. Bisa jadi masih lama, bisa jadi tidak jadi lahir, sehingga harus menunggu unta yang lainnya. Nah, susah seperti ini. Spekulasi dalam hal waktu waktu pembayaran utang tersebut. Nah, ini juga termasuk model jahiliyah. 472. Telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is samar, dari menukar buah yang ada di pohon, maksudnya buah kurma, bit tamr, ditukar dengan kurma, yaitu yang sudah dipetik. Sebabnya apa? Karena tadi, ya, tidak jelasnya takaran atau timbangan, padahal harus sama. Kurma yang masih ada di pohon itu disebut as-samar, pakai sa. Samar itu kan artinya buah. Adapun kurma yang sudah dipanen, yang sudah dikeringkan, yang sudah dijual-jual di toko-toko, itu namanya adalah at-tamr. Nah, kalau kurma itu masih di pohon, itu nanti akan dikeringkan. Setelah dikeringkan, timbangannya akan turun. Nah, maka ini menyebabkan apa? Kita tidak tahu berapa timbangan kurma yang ada di pohon tadi, wong belum diturunkan dan juga belum dikeringkan. Nah, sehingga tidak boleh, karena apa? Karena tidak jelas apakah sama atau tidak sama antara kurma yang ada di pohon dengan kurma yang sudah dipanen tadi. 473. Telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala, dari menjual wala, wa an hibatihi, dan dari menghibahkan wala. Wala itu definisinya adalah nisbatu al-mu'taq lil mu'tiq, penisbatan budak yang dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya. Itu namanya wala. Maka wala ini hubungan sebagaimana nasab, ya. Nasab itu kan hubungan, ya. Saya bapak, anak saya adalah putra saya, dinisbatkan kepada saya, fulan bin fulan. Nah, ini hubungan. Nah, wala itu juga hubungan, tapi hubungan bukan karena nasab, tapi hubungan karena budak dimerdekakan oleh majikan. Biasanya dinisbatkan seperti ini. Misalnya, ya, Barirah dimerdekakan oleh Aisyah, maka misalnya menjadi Barirah al-Aisyiyah. Kenapa al-Aisyiyah? Karena dia dinisbatkan, karena dia dimerdekakan oleh Aisyah, sehingga dinisbatkan kepada Aisyah. Nah, wala atau nisbat seperti ini tidak boleh dijual. Maukah kamu menjual nisbatnya Barirah
sehingga Barirah tidak disebut Al-Aisyah tetapi disebut Al-Hamidiyah misalnya. Hamidiyah ini yang membeli Barirah. Yang membeli apa? Nisbatnya Barirah. Enggak boleh. Yang mestinya Barirah Al-Aisyah karena sudah dijual nisbat tersebut kepada Hamidiyah maka menjadi Barirah Al-Hamidiyah. Enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Nah, terus apa sih fungsinya menjual begini ini seandainya dijual? Jadi gini, kalau ada budak yang dimerdekakan oleh majikan, oleh seseorang, itu kalau budak ini nanti mati dan dia tidak punya ahli waris, maka nanti yang mewarisi adalah majikannya ini. Nah, maka disinilah ada nilai harganya. Sehingga kalau di masa jahiliyah mungkin mereka mau menjualnya. Saya jual walak budak ini kepada engkau, kamu beli misalnya 10 juta, nanti menunggu warisannya si budak ini. Kalau ternyata dia mati dan tidak punya ahli waris dan ternyata warisannya 1 miliar, nah ini untung besar karena dia membeli walak tadi hanya 10 juta, ternyata warisan si budak ternyata apa? 1 miliar. Atau mungkin malah budaknya hanya meninggalkan warisan 1 juta, malah rugi. Untung apa namanya? Ada kemungkinan untung rugi seperti ini menyebabkan tidak bolehnya diperjualbelikan walak tersebut. 474. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'il hasad, dari menjual dengan metode kerikil, yaitu membeli barang dengan dilempar kerikil. Ini model jahiliyah. Misalnya HP ditaruh di meja, ada HP 5. Berapa HP ini? Harganya 1 juta. Pilih salah satu dengan cara dilempar kerikil. Mana HP yang terkena lemparan kerikil, itu yang dia ambil. Bisa jadi dapat HP yang mahal, maka dia untung. Bisa jadi dapat HP yang murahan, maka dia rugi. Ini spekulasi, namanya haram. Wa an bai'il gharar, dan dari jual beli secara gharar, secara spekulasi. Nah, kata-kata al-gharar ini mencakup semua yang sudah kita sebutkan di atas tadi. Ada hablul habalah, itu gharar. Kemudian buah pentil, itu gharar. Bai'ul hasad, itu gharar. Nah, kenapa disebutkan secara khusus? Ada buah pentil, ada apa namanya tadi? Kerikil. Nah, itu karena model-model jual beli gharar yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka disebutkan oleh Nabi secara khusus. 475. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'in nakhli, dari menjual pohon kurma, maksudnya buahnya, hatta yazhuwa, sampai yazhu. Yazhu itu adalah yabduwa salahuha, sampai muncul bagusnya buah tadi. Artinya tidak boleh menjual kurma yang masih pentil. Wa anis sunbul, dan dari menjual sumbul. Sumbul itu tangkai, artinya tanaman yang bertangkai. Hatta, sehingga ya biyadha, menjadi putih. Biasanya sumbul diartikan apa sih? Kenapa Ustaz? Fi sumbulihi. Kok saya mengartikan tangkai ragu-ragu malah. Biasanya apa Ustaz? Ya tangkai itu ya, karena khawatir beda istilah. Benar ya. Jadi misalnya padi lah ya. Nah, itu namanya termasuk sumbul gitu. Tidak boleh dijual hatta yabyadha, sehingga menjadi putih, wa ya'man al-ahah, dan sudah aman dari rusak. Ya artinya sama tadi ya. Kalau masih pentil padi tadi masih hijau banget, isinya masih air, nah itu nggak boleh. Kalau sudah mulai memutih atau menguning atau apapun lah, pokoknya sampai muncul tanda sudah hampir matang, maka itu boleh untuk dijual. Sebabnya tadi spekulasi atau gharar. 476. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'ith thimar, dari menjual buah-buahan, hatta tanjua minal aha, sehingga dia selamat dari kerusakan. Sama ya, yaitu ketika masih pentil, tidak aman dari kerusakan, tidak boleh dijual. 477. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'ith thamar, dari menjual buah yang ada di pohon, yaitu kurma yang ada di pohon, bitamar, dengan kurma yang sudah dipetik, kailan, yang yang kailan, secara kailan, takaran. Artinya kurma yang sudah dipetik ini diketahui takarannya berapa, misalnya 1 kintal. Nah, sementara buah yang ada di pohon tadi hanya dikira-kirakan nanti kalau dipetik, kalau dipanen, kalau dikeringkan nanti juga hasilnya 1 kintal, enggak boleh. Wa an bai'il inab, dan juga menjual anggur yang ada di pohon, bizabib, dengan kismis, kailan, setakar, juga enggak boleh. Sama juga tadi sebabnya. Wa an bai'iz zar'i, dan dilarang dari menjual az-zar',
yaitu biji yang masih di sawah. Bil hintah, ditukar dengan biji gandum yang sudah dipetik, kailan, setakar, nggak boleh. Jadi hintahnya, biji gandumnya sudah diketahui takarannya berapa, kemudian ditukar dengan biji gandum yang masih ada di sawah yang belum dipanen, yang nanti kalau dipanen kira-kira sama takarannya dengan biji gandum tersebut, nggak boleh. Harus sama betul-betul timbangannya atau takarannya, dan ini berlaku untuk setiap yang dijual dengan cara menakar atau menimbang. 478. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'i, dari jual beli al-muttar, orang yang terpaksa. Jadi misalnya ada seseorang butuh duit, terpaksa sehingga menjual mobilnya, padahal dia butuh mobil. Namanya orang terpaksa pasti akan menjual harga sangat murah. Nah, ini dilarang, tetapi hadis ini derajatnya didhaifkan oleh Al-Albani. Karena dhaif maka berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi gini Pak, seandainya kita terpaksa menjual sesuatu dengan sangat murah, itu kira-kira nanti menyesal napa mboten? Bisa menyesal nggih? Nah, maka kalau itu bisa menyebabkan penyesalan pada diri kita, sehingga kita sangat gelo, sehingga kita juga mungkin benci kepada orang yang sudah membelinya karena dia enak banget nih, 10 juta sudah dapat mobil padahal mestinya 20 juta. Nah, terpaksa seperti ini menyebabkan adanya percekcokan atau permusuhan atau ketidaksenangan di antara kaum muslimin, sehingga paling bagus kalau ada orang yang melakukan seperti itu, maka hendaklah kita niat membelinya itu membantu. Kamu menjual terpaksa ya, karena butuh duit untuk mengobati anakmu, ya udah saya beli. Tapi nanti kalau kamu sudah punya duit lagi, kamu merasa menyesal ini dijual murah, kamu mau tarik lagi nggak apa-apa. Harganya berapa? Ya sama dengan yang saya beli. Saya beli 10 juta, kamu ambil lagi nanti 10 juta. Nah, seperti itu mestinya. Jadi kita membelinya bukan membeli dalam rangka untuk mengambil untung yang besar terhadap teman kita yang terpaksa tadi, tidak. Tapi hanya membantu saja. Paling bagusnya begitu. Apalagi hadis ini disahihkan oleh Imam Suyuti. Kalau Imam Syekh Albani memang mendhaifkannya, Imam Suyuti mensahihkannya. Kemudian wa bai'il gharar, dari jual beli spekulasi, dilarang oleh Nabi. Wa bai'i thamrah, dan menjual buah qabla an tudrik, sebelum dia mencapai, yaitu mencapai masa matangnya. Artinya menjual pentil enggak boleh karena spekulasi. 479. Nah, telah melarang Nabi SAW an bai'i, dari jual beli al-urban atau al-arbun, sama saja ya, yaitu dengan panjer atau uang, apa istilahnya Pak? Uang DP ya. Nah, itu tidak boleh, tetapi hadis ini derajatnya dhaif. Karena hadis ini derajatnya dhaif, maka para ulama berselisih pendapat. Mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya jual beli arbun atau urban ini adalah haram karena dilarang. Tetapi mazhab Hambali membolehkan. Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan pendapat mazhab Hambali sangat kuat karena di masa Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjabat sebagai khalifah, beliau membolehkan jual beli panjer. Apa maksudnya jual beli panjer ini? Artinya gini, saya membeli HP, saya kasih DP. Kalau nanti jadi beli, maka saya tinggal menambah pelunasannya kurang berapa. Tapi kalau saya tidak jadi beli, maka DP saya hangus. Itu namanya jual beli panjer. Nah, bagi yang mengatakan melarang, ini sangat masuk akal karena merugikan. Saya tidak jadi beli, kemudian uang saya tidak balik, ini merugikan kan? Saya tidak dapat apa-apa, tapi uang saya lenyap, merugikan ini. Tetapi bagi yang membolehkan, ini juga masuk akal. Masuk akalnya kenapa? Karena kalau kita tidak jadi beli, sementara uang dikembalikan, maka si penjual ini bisa rugi. Kenapa? Karena selama kita sudah ngasih panjer tadi, sudah banyak orang yang menawar ingin membeli. Kita katakan mohon maaf ini sudah dipanjeri,
Ternyata akhirnya gagal. Kemudian dia tidak jadi menjual kepada siapapun, padahal tadi sudah banyak yang menawarnya. Ini merugikan seperti ini. Karena itu kalau saya pribadi cenderung pendapat mazhab Hambali, boleh panjer hangus boleh, tapi dengan syarat hendaklah tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan kata lain, panjernya itu harus panjer yang masuk akal. Jangan sampai terlalu tinggi sekali sehingga akan merugikan kepada si calon pembeli tadi. Maka panjer itu mestinya dibahas dulu di awal, bagaimana normalnya, berapa persen dari harga misalnya. Kalau HP 1 juta berarti panjernya normalnya berapa, yang kira-kira kalau hangus itu tidak akan merugikan banget gitu loh. Tapi kalau panjernya misalnya 500.000, hangus itu 500.000, ini tidak benar seperti ini. Harganya 1 juta, panjernya 500.000, nggak benar. Tayyib. Sampai di sini kayaknya sudah berbeda lagi hadisnya. Naha an salafin wa bai'in, enggak itu kan? Enggak, tayyib. Berarti kembali ke tadi ya. Tadi apa tadi? An bai'i syati. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i syati, dari menjual atau menukar kambing bil lahmi, ditukar dengan daging. Kita punya daging kambing jelas berapa kilo, kemudian kita nukar dengan kambing yang masih hidup, yang kira-kira nanti kalau disembelih per kiloannya sama dengan daging tadi. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Spekulasi. Dan kata-kata al-lahm di sini, daging di sini, ini menurut para ulama adalah walau samakan wajaradan, meskipun itu adalah daging samak, yaitu ikan, atau daging jarot, yaitu belalang. Karena itu pun juga daging. Yang namanya makhluk hidup itu punya daging. Meskipun kata-kata daging bagi kita kalau bahasa sehari-hari itu tidak masuk itu ikan itu. Soto daging misalnya, itu nggak ada dimasuki ikan, nggak ada. Yang namanya soto daging itu soto sapi. Tapi kemudian para ulama juga memfatwakan fayastawi fihil jinsu wa ghairuhu wal ma'kulat wa ghairuha. Sejenis maupun tidak sejenis sama saja, tidak boleh. Jadi misalnya kambing ditukar dengan daging, dagingnya bukan daging kambing, sama juga. Tapi memang hadis ini secara jujur ya, yang meriwayatkan siapa? Samurah. Siapa yang meriwayatkan dari Samurah? Hasan al-Basri. Hasan al-Basri meriwayatkan dari Samurah. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan Hasan al-Basri dengan Samurah tidak pernah mendengar sama sekali, berarti hadisnya dhaif. Pendapat yang kedua mengatakan Hasan al-Basri dari Samurah mendengar, bertemu guru dan murid, berarti hadisnya sahih. Pendapat yang ketiga mengatakan Hasan al-Basri tidak pernah mendengar dari Samurah kecuali 1 hadis, yaitu hadis tentang akikah saja. Adapun selain tentang akikah, termasuk hadis ini, ini tentang jual beli, ini bukan tentang akikah, maka ini Hasan tidak pernah mendengarnya dari Samurah, berarti sanadnya terputus. Hadis yang sanadnya terputus itu derajatnya apa? Dhaif. Anggaplah hadis ini dhaif, tapi tetap saja maknanya kita pakai atau isinya kita pakai. Kenapa? Karena spekulasi tadi. 355. Nah, Nabi SAW melarang an bai'il hayawan, dari an bai'il lahmi, dari menjual daging, bil hayawan, ditukar dengan hewan. Nah, apalagi dikuatkan oleh hadis yang kedua ini. Dan hadis yang kedua ini meskipun dia itu adalah mursal, akan tetapi karena dikuatkan oleh hadis yang sebelumnya juga yang dhaif, maka dhaif ketemu dhaif, dhaifnya tidak dahsyat, ini bisa saling menguatkan. Kesimpulannya, 2 hadis ini bisa saling menguatkan sehingga derajatnya hasan bi ghairihi, isinya benar, bahwasanya daging ditukar dengan hewan yang masih hidup tidak boleh, karena itu adalah spekulasi, dan apalagi itu adalah cara judi model jahiliyah. Memang orang-orang jahiliyah itu suka judi. Judinya macam-macam, pokoknya serba spekulasi. Piye carane ben untung. Maka mereka membuat jual beli yang model spekulasi, ya, model ini model itu banyak sekali. Maka adat-adat jahiliyah seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 356. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i, dari menjual al-madamin, janin yang ada di perut
hewan bunting. Kenapa dilarang? Spekulasi. Wal malaqi, dan dari mani pejantan. Sama juga ya. Tadi mengkawinkan pejantan kemudian dibayar, nggak bisa ya, karena ini spekulasi. Wa habalil habalah, dan janinnya unta bunting, tidak boleh juga, spekulasi. 357, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'i thimani. Sudah ini? Belum. An bai'i thimari, dari menjual buah-buahan, hatta yabdua salahuha, sampai tampak bagusnya, yaitu tidak pentil lagi. Wa ta'manal aha, sehingga aman dari kerusakan ya. Hadis ini derajatnya adalah sahih, belum ada tulisannya, ditulis sendiri. Dan kata-kata yabdua sudah kita jelaskan tadi ya. Sebagian orang membaca yabda'a, yang artinya mulai nampak bagusnya. Ini tidak benar. Yang benar adalah yabdua. 358, nah telah melarang Nabi SAW an bai'it ta'am, dari menjual makanan, hatta yajriya fihi sa'an, sehingga berlaku padanya dua takaran, yaitu takarannya si penjual pertama dan takarannya si penjual kedua. Apa? Yujra. Boleh juga yujra, boleh juga yajriya. Sehingga hatta yujra, sehingga diperlakukan fihi, pada makanan tadi, as-sa'an, dua sa' atau dua kali takaran. Fayakunu, maka ada li sahibihi, untuk pemiliknya, az-ziyadah, tambahan, wa alaihi, dan atas tanggungan dia, an-nuqsan, kalau ada kekurangan. Jadi maksudnya gini, tidak boleh kita menjual satu makanan sebelum kita menerima makanan tadi. Jadi misalnya menjual berasnya masih di tokonya seseorang, kita jual kepada orang yang lain, padahal masih di toko dia, belum kita beli. Ini nggak boleh. Harus itu kita beli dulu, sehingga ketika kita datang ke toko tersebut kita akan ditakar oleh dia atau ditimbang oleh dia. Nah, setelah itu, kemudian setelah saya miliki, baru saya jual kepada orang lain. Itu maksudnya. Bukan berarti bahwasanya kalau saya tadi mengambil dengan ditimbang atau ditakar, saya akan menjual lagi harus nimbang lagi atau harus nakar lagi, nggak begitu. Jadi kalau misalnya saya beli dari warung beras, berapa? 10 kilo, ditimbang 10 kilo, dan kita tahu itu tadi betul-betul 10 kilo. Setelah itu kita bawa ke warung kita. Nah, kalau kita jual ini tidak harus ditimbang lagi. Kenapa? Karena sudah kita miliki. Nah, maka kata-kata yujra fihi sa'an, sampai diperlakukan dua sa' atau dua kali penimbangan atau dua kali penakaran, ini tidak dipahami secara zahirnya, tapi maksudnya adalah sampai kamu itu betul-betul memilikinya. Demikian yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i. La yasihhu bai'ul makil qabla qabdih, tidak boleh menjual suatu makanan yang ditimbang atau ditakar sebelum kita menerima makanan tersebut, yaitu masih di pemilik yang sebelumnya. Nggak boleh, harus kita miliki dulu baru kita jual. Nggih. Nah, jual beli online itu sebenarnya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kita tidak punya barangnya, maka kita boleh menjualnya apabila dengan seizin pemilik barang tersebut, sehingga kita hanya menjadi wakil saja. Maka kalau kita sudah minta izin kepada pemilik warung, ini saya ikut menjualkan beras antum, saya foto, saya tawar-tawarkan, nanti akan saya jual dengan harga terserah saya. Saya ngambil dari antum berapa? 10.000 misalnya. Nanti saya jual 11.000. Gak ada masalah seperti ini, karena sudah diizinkan oleh pemilik warung tersebut. Ini masalah jual beli online ini sebenarnya syaratnya panjang lebar ya, tapi salah satu itu tadi, supaya halal caranya kita minta izin dulu kepada pemilik barang sehingga dia mengizinkan, maka ketika kita akan menjual itu jelas-jelas barang ada, tidak akan menimbulkan percekcokan. Dan kita harus selalu update sama pemilik warung tadi. Jangan sampai kita nawar-nawarkan, tiba-tiba sudah banyak yang membeli, ternyata barang nggak ada. Ini menyebabkan kerugian para pembeli tersebut, karena mereka sudah terlanjur beli ke kita,
tidak jadi beli di tempat lain, ternyata barang nggak ada. Atau mungkin harganya sudah berubah, karena harga kan bisa jadi naik, bisa jadi turun kan. Nah, maka ketika harga berubah naik, kita sudah terlanjur jual dengan harga yang murah, ternyata barangnya naik, ini akan merugikan, maka tidak boleh seperti itu. Nah, kalau penjualnya itu niatnya itu menawarkan itu menerima pesanan. Gimana? Memang nawar-nawarkan itu dia nggak punya dan juga nggak ada dengan dengan jalan, pokoknya menawarkan menerima pesanan. Kalau menerima pesanan itu nanti jatuhnya jual beli salam, ya. Jual beli salam itu adalah kita membeli sesuatu yang sifatnya tertentu, jelas. Nih. Jadi misalnya ada HP merek apa nih, sifatnya rinci tertentu. HP kayak gini di toko mana-mana banyak sekali udah. Harganya kita udah tahu, sekitar misalnya 1 juta misalnya. Nah udah kita tawarkan harga barangnya seperti ini, harganya sekian. Foto dikasih. Nah semua orang tahu kan, kalau udah ada fotonya, sudah ada sifat-sifatnya jelas. Maka ini namanya bukan menjual barang, tapi menjual sesuatu yang disifatkan. Nggak ada masalah seperti ini. Karena seperti itu sama dengan orang-orang Arab zaman dahulu, mereka pesan kepada para petani, saya pesan misalnya 1 kintal beras, harganya berapa? Misalnya 10 juta, dibayar 10 juta di awal. Nanti kalau mereka panen, mereka akan bawa kepada kita 1 kintal sesuai dengan pesanan. Seandainya sawah mereka ternyata rusak, tidak panen, mereka wajib mendatangkan pesanan pada waktu yang sudah ditentukan, ya, dari sawah yang lain atau dari tempat yang lain. Gak ada masalah seperti ini. Ibu salam, jual beli salam. Tapi kalau jual beli barang yang barangnya tersebut tidak ada, maka tidak diperbolehkan. 359. Nah, Nabi SAW melarang an bai'i, dari menjual al-muhfalat, hewan-hewan yang ditahan susu dalam pepeknya. Ini penipuan dalam bangsa Arab. Hewan-hewan yang sebenarnya susunya tidak begitu banyak, tapi ditahan berhari-hari tidak diperah. Akhirnya susunya tampak banyak. Tapi begitu diperas sekali, udah habis itu nggak akan keluar lagi. Ini menyebabkan kerugian si pembeli. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Larangannya ini haram, tidak hanya makruh saja, karena termasuk kezaliman. Sudah saya katakan tadi, kezaliman termasuk 3 yang menyebabkan haram, ya. Riba, spekulasi, dan kezaliman. Ini sebab haramnya jual beli. Sudah berapa hadis ini? 27 hadis. Oke, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo. Misalnya tadi itu syati di belakang itu kan. Iya. Itu kita jual kambing